Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya BP atau Rian. Ya, saya pelatih Freedom. Nah, di sini saya akan membuat sebuah materi terkait formasi baik bertahan maupun menyerang. Nah, mungkin untuk beberapa video ke depan saya akan lebih fokus ke bertahan dan transisi kan, karena memang buat adik-adik saya Freedom ini masih baru tahap belajar untuk bertahan dan counter attack. Nah, di sini saya tidak akan bicara, maksudnya tidak akan menekankan bahwa ini adalah formasi paling baik. Mungkin ada nanti teman-teman pelatih yang nonton atau teman-teman yang lain yang mungkin jauh di atas saya. Nah, saya harap nanti bisa memberikan kritik dan saran untuk formasi yang saya berikan ini, karena ini memang ini terkhusus untuk adik-adik saya Freedom yang sekarang masih tahap belajar, tahap pengembangan diri. Nah, jadi untuk formasi sendiri kan menurut saya itu tidak ada yang namanya formasi paling benar gitu. Mungkin lebih tepatnya adalah formasi atau rotasi versi. Jadi versi pelatih A, B, C, D. Karena kalau menurut saya itu di sepak bola maupun futsal itu tidak ada formasi yang paling benar. Toh nyatanya kalau kita berpacu pada satu pelatih, nyatanya sekarang liga dimanapun pelatih yang dicap paling jago pun itu lo juga bisa kalah. Jadi kan kalau untuk formasi itu kan menurut saya itu tidak ada formasi yang paling benar, itu tidak ada. Adanya adalah formasi menurut versi pelatih A, B, C, D. Mungkin ada sedikit pergeseran itu yang lebih efektif itu mungkin ada, tapi kalau untuk benar-benar paling benar itu tidak ada, karena tidak ada pelatih yang bisa menjamin pelatih siapapun formasinya itu mampu membawa tim juara berkali-kali atau tidak terkalahkan. Kok saya rasa belum pernah melihat. Nah, jadi ini adalah formasi versi saya. Nanti untuk belum ke materi, mungkin untuk penjelasan dari saya ya. Jadi kita langsung saja ke materinya. Bentar, ini saya pindah dulu, saya kecilkan, saya taruh sini ya. Ini ngedangi gak itu. Oke, jadi di video kali ini saya mungkin akan menjelaskan jadi dasar dari setiap permainan ya, setiap formasi, setiap pola dalam sebuah satu permainan futsal. Jadi untuk pembagian tempat, pembagian posisi sendiri untuk ini kan, ini pivot. Kok pivot anchor? Ini ngedit iki. Oh, gitu klik saja. Nah, gitu. Nah, ini saya ganti dulu ya. Ini anchor. Ala atau flank, ini juga sama, ala atau flank. Ini pivot, ini bar. Jadi sebelum ke materi nanti zona defense ataupun man to man marking 1-2-1, 2-2, ini saya mau menjelaskan pembagian posisi dari setiap pemain di dalam formasi futsalnya. Formasi 1-2-1 ini adalah formasi yang gimana ya, paling mudah dijalankan dan memang paling banyak digunakan tuh sering tuh ini untuk formasi menyerang ya kan. Kalau formasi menyerang itu pola dasarnya itu mayoritas pasti berangkat dari 1-2-1 ya, karena ini kan mampu mengisi setiap kekosongan dari semua lini ya. Jadi untuk posisi dasarnya adalah lapangan itu terbagi menjadi 3. Jadi 1 2 untuk bagian kesininya. Nah, untuk kesiniannya pun ini dibagi 3. Nah, ini pembagian 9 peta ini lah yang menjadi acuan. Jadi acuan untuk setiap
Ini tanpa rotasi ya, kalau kita bicara tanpa rotasi. Jadi kalau kita bicara tanpa rotasi untuk anchor mungkin daerahnya itu sejauh ini. Jadi ini adalah daerah anchor. Nah untuk pivot ini tergantung, kalau memang sudah mau menyerang memang boleh sampai di daerah sini dan sini. Ini semua tergantung untuk pergerakannya ya, tergantung sama pola rotasi yang mau dijalankan. Misal 121 menyerang dari tengah, 122 apa itu nanti ganti 211, gimana pun nanti itu tergantung untuk penggunaan tengahnya ini. Karena menurut saya tengah untuk futsal ini tidak harus terus diisi. Jadi bisa dikosongi karena nanti buat space buat teman-teman, bisa untuk teman-teman flank ini biar bisa masuk ataupun anchor bisa masuk seperti itu. Nah untuk formasi dasarnya itu adalah dibagi 9 ini. Jadi kalau nanti kita bicara formasi dasar, jadi untuk flank ini tidak boleh sampai ke sini, itu tidak boleh. Jadi jalurnya ya 3 ini. Ketika dia bertahan maka dia akan mundur. Ya, ini kiki apa ini? Ngetik iki. Saya tulis di sinilah. Ini kan tetap kalau di dasarnya sebelum saya bagi 9 kotak ini kan dasarnya tetap dibagi 2. Jadi ini area bertahan, ini area menyerang M ya. Jadi ketika nanti teman-teman itu mungkin masih baru di futsal, untuk adik-adik saya kan, ini saya kemarin baru dapat beberapa murid baru. Jadi kalau untuk kalian masih belum mengenal rotasi ataupun formasi apapun, nah ini formasi yang paling dasar, gunakan aja 121. Asalkan kalian tahu posisinya, ini pasti bisa dilihat lah, permainan tuh bisa dilihat. Karena kan kalau futsal itu kan lapangannya lebih sempit ya dari sepak bola. Jadi kalau kalian formasinya itu asal-asalan, nanti ini terlihat ngeruntel gitu. Jadi pertahankan ini kondisi menyerang ya, ini kondisi menyerang, ini formasi menyerang. Jadi ketika kondisi menyerang itu area flank itu ya ini. Nah, jadi kalau mungkin bola lawan itu dari lawan di sini misalnya dia bawa bola, ya udah, jadi dia masuk agak ke dalam. Ini mungkin pembagian saya agak ke sini, pokok tidak sampai ke tengah sinilah flank itu. Karena menurut saya formasi kalau mau terbentuk dengan baik itu flanknya ini tidak harus benar-benar paham akan formasi, paham akan posisinya masing-masing. Karena kalau formasi seperti apapun, misal di flanknya itu offset ke tengah, ini pasti akan mempersempit ruang gerak. Nah ini nanti mayoritas ya yang saya temuin itu mesti nanti jadi semeraut. Jadi flank ketika kondisi menyerang itu semakin ke garis pinggir itu semakin bagus. Ini kondisi menyerang ya, saya ulangi, kondisi menyerang ini ngetik iki nemu ya, kondisi menyerang. Nah jadi ini untuk formasi dasarnya. Nah, untuk pivot ketika ini nanti mundur, misal kondisi keserang, nah ini pun daerah pivot ya sampai sini. Nah pivot itu areanya itu ya 2 ini. Jadi kalian boleh sesekali itu turun ke bawah membantu sini itu enggak apa-apa, tapi area kalian itu di sini. Jadi pivot yang saya miliki mayoritas itu selalu mengandalkan duel 1 lawan 1 sama anchor di sini. Ya boleh enggak apa-apa, asalkan semua itu efektif ya. Nah jadi sesekali nanti untuk pergerakannya, untuk pergerakan pola menyerang bagaimana itu nanti. Jadi yang mau saya jelaskan di video ini adalah ke 9 kotak ini ya. Jadi kalau memang nanti tukar posisi, misal pivot ke sini, nah itu mungkin nanti saja ya di next video yang membahas tentang pola menyerang. Jadi ini saya mau membahas ini dulu. Jadi ini saya tidak akan menjelaskan pakai pakai rotasi, tidak akan. Tapi yang ingin saya pertegas kepada adik-adik saya adalah kalau teman-teman nanti di rumah melihat video ini ya, ini dihafalkan. Jadi ketika kalian main di flank itu area mana sih yang boleh saya yang boleh saya
tempati gitu ya. Jadi begitu nanti bola di sini ya sudah kalian semakin ke samping. Nah kalau memang nanti ditutup oleh lawan seperti ini ya kalian agak mundur ya kan, simple. Jadi tetap di area kalian ini. Jadi bukan ketika nanti ini misal ini lagi ngolah bola, sekalian di sini tidak dapat bola lah katakanlah, sekalian tiba-tiba ke tengah, ini sudah jangan. Nanti biarkan kalian di sini dulu. Ini biar teman-temanmu yang lain ini yang mengolah bola. Ini untuk terkait formasi dasar ya. Ini saya belum kasih rotasi atau apapun. Nah, jadi teman-teman pokoknya hafalin ini. Nanti ketika nanti kalian misal cover, misal kalian kondisi keserang, itu ya sekalian mundur ke sini. Kalau menyerang, begitu bola kena pivot ataupun ini ankor membawa bola ke depan, ya wis kalian tetap di jalur kalian. Nah, ini salah satunya ya. Nah, tetap di jalur kalian. Simple sebenarnya main flank itu. Pokok fisiknya kuat, speednya kencang sudah. Nah, ini terkait posisi paling dasar untuk bermain futsal menurut saya ya. Sekali lagi buat teman-teman pelatih atau siapa nanti yang nonton ini adalah ini menurut versi saya. Jadi mungkin kalau ada masukan boleh. Ini saya belum bicara rotasi ya, belum bicara perputaran bola, belum berbicara pokoknya apapun. Nah, jadi ini benar-benar posisi paling dasar. Jadi ketika kondisi menyerang. Nah, ketika kondisi bertahan ya mungkin bukan mungkin ya. Kalau di posisi bertahan itu tergantung. Kalau memang nanti di press atas, kalau memang nanti pakai formasi press atas ya kalian agak ke dalam. Kalau press atas ya mungkin segini, kan lihat lawan dulu. Tapi perbedaannya adalah kalau kalian posisi bertahan untuk pola dasarnya itu ya semakin ke tengah, tapi tetap pada jalur kalian ya. Ke tengahnya pun ya jangan terlalu ke tengah juga gitu. Jadi tergantung lawan. Misal kan pasti gantian ketika kalian nggak dapat bola, kalian lagi bertahan, pasti flanknya lawan kalau memang bagus pasti dia juga semakin dekat ke garis ya. Ini kalian jangan malah ikut-ikutan ke sini gitu, justru malah ke tengah ya, tetap pada area masing-masing ini. Jadi mau nanti rotasi apapun itu 9 kotak ini jangan dilupakan, karena 9 kotak inilah yang nanti menjadi dasar untuk semua jenis rotasi. Itu kalau menurut saya ya, selama yang saya pelajari sekarang gitu. Jadi kok saya itu belum nemu ya, karena kok belum nemu di sini, ini misal dari sini diantar ke sini kok enggak ada. Jadi passingnya dalam satu kotak itu enggak ada, terkecuali kalau variasi yang sekarang itu loh jatuhnya pasti di antar kotak ini. Jadi enggak ada yang mereka itu untuk rotasi ya. Untuk rotasi itu dalam satu kotak ini kok saya pelajari selama ini kok belum ada. Nah, mungkin itu dulu dari video ini. Nah, untuk nanti setelah video ini mungkin saya akan menjelaskan zona defense dari 121 ke 22 nanti akan saya jelaskan setelah video ini ya. Jadi ini benar-benar pola dasar. Saya harap adik-adik saya yang saya khususkan untuk materi ini mampu mengingat 9 kotak ini ya. Jadi bisa dibayangkan nanti sambil dilihat video. Jadi selama ini saya ketika di sini tuh masih kurang ke samping atau kurang ke depan. Nah, itu untuk kalau ke depan sama ke belakang itu kan terlihat melihat kondisi permainan, kondisi lawan ketika lawan dapat bola ataupun ketika teman kita dapat bola itu kita kurang maju apa kurang belakang. Tapi yang beberapa kali setiap latihan itu yang saya lihat kalian itu ketika posisi flank, terutama posisi flank itu kadang kurang minggir, kadang harus ke tengah, malah kalian minggir ya. Jadi itu untuk pivotnya yes, pokoknya 9 kotak inilah kalian hafalkan dulu sebagai pola dasar. Nah, mau lapangannya memperlebar atau mengecil itu sama saja pembagiannya. Jadi bukan nanti lapangannya lebar terus kalian jadi 12 kotak, sebenarnya itu enggak. Semua itu 9 kotak. Mungkin nanti kalau ada pelatih yang
pengen mainnya lebih pendek-pendek, bukan main long, mungkin akan dibagi lagi untuk setiap kotak ini jadi begini. Nah nanti bisa nyambung sama rotasi ya, rotasi yang pengen mereka terapkan. Tapi untuk saya mungkin ini dulu ya. Jadi untuk video kali ini saya harap kalian mampu menghafal 9 kotak ini untuk sebagai posisi dasar ya, posisi dasar dari setiap formasi yang mungkin akan saya jelaskan di video-video berikutnya ya. Terima kasih telah menonton ya. Kalau ada saran dan kritik saya bisa komen atau mungkin datang ke Freedom. Nah mari kita ngobrol, bisa janjian, bisa ngechat CP-nya dulu, mungkin bisa sharing materi, monggo sekali ya, asalkan waktunya kita pas dan benar-benar sharing untuk memajukan futsal terutama di Kabupaten Nganjuk. Terima kasih.